Pertempuran yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1966 merupakan bentuk nyata dari keikutsertaan Australia di Perang Vietnam. Dalam perang ini, negara-negara persemakmuran seperti Selandia Baru dan Australia bertindak sebagai sekutu Amerika yang ingin menahan pengaruh komunis agar tidak menyebar luas di Asia. Pertempuran ini juga merupakan puncak keterlibatan Australia sekaligus peristiwa paling berdarah yang dialami tentara Australia selama terlibat perang di Vietnam. Berawal ketika pihak militer Australia mengirimkan pasukan tambahan ke markas tentara persemakmuran di Nui Dat, Vietnam Selatan. Dan pasukan Australia itu merupakan para pemuda wajib militer dari wilayah Queensland yang rata-rata berusia 20 tahun dan belum pernah terjun ke medan perang. Pada malam harinya, markas Australia dan Selandia tiba-tiba mendapat serangan artileri Vietnam Utara. Di sana, ada seorang mayor bernama Harry Smith menyuruh pasukannya untuk berlindung. Dan dia juga menghubungi markas pusat untuk melacak titik koordinat musuh yang langsung terdeteksi. Mereka pun segera melakukan serangan balik dengan tembakan artileri ke titik lokasi pasukan Vietnam Utara. Ketika para tentara lain bersiap, ada seorang prajurit Australia malah asik-asikan bersantai di parit. Dan tanpa disengaja, prajurit itu malah menarik batuk senapannya. Kemudian di pagi harinya, Mayor Harry memimpin pasukan Delta, Selandia Baru, dan Australia yang rata-rata anak muda itu berpatroli menuju wilayah Long Tan. Di sana, mereka membagi pasukan menjadi 3 peleton, dan peleton 12 dipimpin oleh Mayor Harry sendiri, ke-10 dan 11 dipimpin oleh Sersan Bob. Harry kemudian mengatur posisi setiap peleton. Ia menempatkan peleton 10 di garis paling depan, peleton 11 di garis tengah, lalu peleton 12 ditempatkan di garis paling belakang. Perjalanan menuju Long Tan diharuskan melewati perkebunan karet yang sangat luas. Di tengah perjalanan, peleton 11 melihat sekelompok kecil pasukan Vietnam Utara, lalu Sersan Bob langsung menembaknya. Peleton 11 pun segera maju mengejarnya, namun sepertinya ada keanehan. Di tempat tadi tidak tampak satupun prajurit Vietnam Utara. Dan tiba-tiba datang tembakan mesin yang mengenai 2 prajurit peleton 11. Suasana sunyi seketika berubah menjadi mengerikan. They're pinned down and they're taking casualties. Mereka lalu meminta bantuan peleton lain dan meminta markas untuk menembakkan artileri ke arah pasukan Vietnam Utara. Artileri pun segera ditembakkan dan hanya mengenai sebagian kecil pasukan Vietnam Utara. Dan di sisi lain, peleton 10 mulai bergerak ke arah peleton 11. Namun mereka juga dihadang pasukan NPA yang berjumlah lebih banyak. Kejadian itu membuat radiomen peleton 10 tertembak hingga gak bisa lagi berkomunikasi. Sementara itu pasukan Harry di peleton 12 memilih untuk bergerak maju karena mereka harus berjaga di jalan menuju markas pos yang kemungkinan akan diserang tentara Vietnam Utara. Kembali ke peleton 11 yang terus bertahan dari serangan-serangan pasukan Vietnam Utara yang semakin bertambah banyak. Mereka dikepung dari berbagai arah yang membuat seorang prajurit tewas disusul salah satu komandan mereka. Di situ, Sersan Bob menghubungi Mayor Harry lalu diteruskan ke markas pusat bahwa peleton 11 benar-benar terkepung dan kehabisan amunisi. Lalu markas pusat Australia meminta bantuan Amerika yang langsung direspon dengan mengirimkan pesawat jet. Namun sayangnya granat asap untuk memberi tanda kepada pesawat Amerika itu gak menyala. Hal itu membuat para pilot Amerika menjatuhkan bom secara asal ke koordinat yang salah, sehingga bantuan itu hanya sia-sia saja.
Terlihat Peleton 11 pun semakin terpojokan oleh kepungan pasukan Vietnam Utara. Sersan Bob yang gak bisa memberi perlawanan lagi, meminta Mayor Harry menembakkan artileri tepat ke lokasi posisinya berada. Permintaan itu bertujuan untuk melindungi peleton lainnya di belakang. Namun terjadi perdebatan antara Mayor Harry dan seorang anggota yang gak setuju jika artileri ditembakkan ke koordinat peleton 11 sama saja menumbalkan rekan mereka sendiri. Namun Mayor Harry yakin menolak usulan anggotanya itu. Artileri pun kembali ditembakkan tepat mengenai pasukan Vietnam Utara dan semua para anggota Peleton 11, sehingga gak ada satupun anggota Peleton 11 yang selamat. Kejadian itu membuat Harry dan pasukannya sangat terpukul. Di tengah hujan deras, Lars, anggota Peleton 12 yang habis mencari jalan melapor bahwa ia sudah menemukan jalan menuju ke Peleton 11. Lalu seorang anggota ngasih tahu kalau Peleton 11 sudah musnah. Baru saja Mayor Harry mengirimkan tembakan artileri ke koordinat Peleton 11. Mendengar itu, Lars sangat marah dan kecewa kepada Mayor Harry. Ketika pertengkaran mereka mulai mereda, ternyata ada seorang tentara Vietnam yang sedang mengintai mereka. Harry langsung menghubungi markas pus dan menanyakan berapa lama lagi bantuan akan datang. Sang kolonel di markas menjawab gak ada bantuan datang karena pos lebih penting dipertahankan. Dia malah menyuruh semua pasukannya untuk secepatnya kembali ke pos. Namun Harry tetap kekeh pada pendiriannya, ia akan terus berjuang sampai mati. Mendengar itu, seorang letnan bernama Franklin tersentuh dengan keputusan Harry. Ia menyuruh anggotanya menyiapkan 2 pesawat heli untuk mengangkut bantuan senjata ke lokasi Peleton 12 dan dia sendiri yang akan memimpin kedua helikopter itu. Saat-saat yang sangat menegangkan pun terjadi ketika kedua heli itu baru sampai di lokasi. Mereka mendapat sambutan tembakan secara frontal dari Vietcong di dalam hutan. Walau begitu, pada akhirnya mereka berhasil menurunkan bantuan amunisi kepada Peleton 12. Lalu kemudian, beberapa anggota Peleton 12 langsung bergerak mencari keberadaan Peleton 10. Setelah itu, terlihat samar-samar sekelompok pasukan di balik kabut. Dan ternyata itu adalah Sersan Bob dan sebagian anggota Peleton 11 yang ternyata masih selamat dari gempuran artileri. Tiba-tiba datang lagi serangan NPA yang berjumlah lebih banyak. Semua pasukan pun berhasil mundur ke lokasi Peleton 12 di mana mereka semua bergabung di satu lokasi. Di situ Harry menyusun strategi baru dan bersiap menyambut kedatangan pasukan Vietnam Utara yang terus bergerak ke arah mereka. Terjadilah kembali pertempuran sengit. Gelombang serbuan tentara Vietnam Utara yang tidak mengenal rasa takut terus berdatangan. Di saat berlangsungnya pertempuran, prajurit Lars tewas terkena headshot. Banyaknya jumlah pasukan Vietnam ini membuat Mayor Harry dan pasukannya sangat kewalahan. Sementara itu, dari markas, Kolonel Thompson mengerahkan bantuan tank ke lokasi pertempuran. Ketika Harry di posisi terkepung dan sudah putus asa karena pasukannya nggak mungkin lagi menang melawan pasukan Vietnam Utara ini, bantuan tank itu pun tiba yang langsung menembaki pasukan Vietnam Utara. Seluruh pasukan Vietnam tercerai-berai mundur menghindari tembakan tank. Dan pada akhirnya Mayor Harry dan sisa-sisa pasukan Delta berhasil diselamatkan. Terlihat wajah trauma ketika selamat dari maut yang barusan sudah di depan mata mereka.
Setelah kejadian itu, mereka kembali ke markas dan dikumpulkan untuk dipulangkan ke markas pusat. Jasad-jasad prajurit yang gugur mulai diangkut menggunakan pesawat heli. Beberapa tahun kemudian, di lokasi pertempuran dibangun sebuah monumen untuk mengenang semua prajurit yang gugur, dan di kedua belah pihak pun saling menyatakan kemenangan dalam pertempuran ini.